Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin ba'dal fajar di pagi yang cerah 25 Desember 2023, kita masuk kepada kajian di Fakultas Ilmil Hadis. Hey you, wake up. Maka di Fakultas Ilmil Hadis ini kita membahas kitab Dhawabit Al-Jarh wa Ta'dil, tentang bagaimana rumusan-rumusan dari permasalahan rawi-rawi yang dijarah dan dita'dil. Maka pembahasan ini pembahasan yang sangat urgen, terutama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang muhaddis, ingin sibuk dengan memeriksa hadis yang sahih dan yang dhaif dengan istilah tahqiq hadis. Maka di dalam pembahasan kitab Dhawabit Al-Jarh wa Ta'dil, di sini kita akan masuk kepada rumusan-rumusan yang berhubungan dengan ilmu rijal. Maka di ilmu rijal kadang-kadang kita mendapati si fulan mahaluh, si fulan dhaif, si fulan thiqah, si fulan majhul, annau, tidak diketahui. Maka dari situ diketahui periwayatannya, hadisnya dhaif dan hadisnya sahih dan hadisnya hasan. Maka permasalahan seperti ini permasalahan yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan ilmu rijal. Dan ilmu rijal adalah ilmu yang menunjang seseorang bisa mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Maka kita masuk Iftah Safhah Wahid wa Ishrun. Kita masuk kepada halaman 21, di mana setelah kita membahas tentang permasalahan al-jahalah, qala al-muallif rahimahullah, ma nuthbitu bihi al-adalah. Maknanya, bagaimana cara kita mengetahui seorang rawi itu mempunyai adalah. Dan di pelajaran yang lalu telah kita lewati, seseorang rawi bisa diterima hadisnya, maka hadisnya menjadi sahih atau hasan jika dia mempunyai adalah dan mempunyai hafalan. Maka istilahnya dengan fulan thiqah. Maka makna dan dibagi. Maka makna fulan thiqah adalah fulan diterima dari segi adalahnya dan juga fulan diterima dari segi hafalannya. Maka seorang rawi tidak diterima hadisnya kecuali dia mempunyai al-adalah dan ad-dhabt. Makna al-adalah adalah rawi ini diterima dari segi akhlak, dari segi agama. Maksudnya bagaimana? Dari segi akhlak dia bukan pencuri. Maka kalau seorang santri mencuri, belajar ilmu hadis, kemudian mensahihkan dan mendhaifkan hadis, siapa orang yang mau terima hadisnya?
pencuri kok. Ataupun dia dalam keadaan mabuk. Idman al-khamr. Idman at-tadkhin. Kecanduan dari narkoba, kecanduan dari drug, minuman air keras, ataupun kecanduan bahkan rokok. Maka ini pun akan menyebabkan rawi ini dibuang. Karena tidak mempunyai adalah. Ataupun bahkan ulama mengatakan dia mempunyai kebid'ahan. Dia seorang Syiah Ar-Rafidah. Atau dia seorang Sufi yang mengajak manusia untuk ngalap barokah di kuburan para wali. Dan dongengannya dia di dalam majelis, Habib Fulan bertemu Rasulullah di kuburnya. Habib Fulan mendatangi acara-acara maulid Nabi dan sebagainya. Maka perkara-perkara seperti ini tidak diterima dari rawi tersebut adalahnya. Seorang mubtadi', seorang pelaku dari perbuatan dosa yang mustamir, maka tidak diterima hadisnya. Itu dari segi adalah. Maka mulai dari sekarang kalian di sini duduk belajar dengan kami. Kalian ingin menjadi seorang muhaddis, melanjutkan belajar ke Yaman. Namun akhlak kalian mencuri misalnya, atau akhlak kalian tukang berbohong, maka kalian akan ditolak. Jangankan belajar di Yaman, di sini pun tidak ada yang mau mengambil hadis kalian. Dan ngapain lagi kalian di sini? Belajar di sini, kemudian kalian masih melaksanakan perbuatan yang buruk, yang jauh dari adalah. Maka tinggalkan perkara-perkara tersebut. Dan tambah adalah kamu di-upgrade dengan sholat malam ya akhi. Kita selalu membangunkan kalian, kalian tidak bangun. Adzan awal selesai, digedor-gedor, tidak bangun, tidak ke masjid. Maka laksanakanlah kesempatan yang baik ini. Kalau kalian di rumah mungkin kalian akan tidak sholat bahkan fajar ke masjid. Maka di sini kesempatan emas untuk mendulang pahala, untuk mendulang semangat, dilatih dari sekarang menuntut ilmu dan seterusnya dengan banyak ibadah. Maka ini yang diinginkan dengan adalah. Maka rawi yang thiqah mempunyai adalah dari segi agama tadi. Maka dipercaya dia menjadi seorang da'i. Dipercaya dia menjadi seorang muhaddis. Karena mempunyai adalah tadi. Dan yang kedua ad-dhabt, yakni hafalan. Maka dia juga rawi harus mempunyai hafalan. Tidak dia mempunyai adalah tapi hafalannya hancur. Tidak diterima menjadi seorang muhaddis. Kemudian sekarang kita masuk manusbitu bihi al-adalah. Bagaimana kita menetapkan kepada seorang rawi diterima adalahnya. Dia thiqah, diterima hadisnya. Karena mempunyai dua perkara tadi, adalah diterima dari segi akhlak dan agama, dan diterima dari segi hafalannya. Maka kita masuk kepada madhab jumhur ulama ahlil hadis. Nusbitul adalah atau nusbitu adalata arawi bi ahadi amrain. Maka pendapat jumhur kita menerima al-adalah itu dari dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, al-istifadah. Dengan menerima orang ataupun rawi tersebut menjadi rawi yang thiqah karena al-istifadah. Ma makna al-istifadah? Makna al-istifadah adalah dia datang dari berbagai khobar dari mana saja bahwa dia adalah rawi yang thiqah, bahkan di atas thiqah imam dan yang lainnya. Maka disebutkan oleh penulis bi an yastahira rawi bil khair wa yashi'u tsana alaihi
bithiqah wal amanah. Maka makna al-istifadah perkara yang pertama adalah khobar yang masyhur dari seorang rawi yang mana dia itu rawi yang thiqah dan tersebar pujian kebaikan kepadanya. Fayakfi dzalika an bayyinah tashhadu bi adalatihi. Maka cukuplah persaksian orang-orang banyak ini menjadikan penetapan bagi dia mempunyai adalah. Dia menjadi rawi yang thiqah. Kama huwa sya'nun fi mithli al-imami Malik wa Syu'bah wa Sufyanain wal imam Asy-Syafi'i wa imam Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wa man jara majrahum fi nabahati dzikri wa istiqamatil amri wal istihar bisidq wal basirah wal faham. Maka seperti contohnya Imam Malik Ibnu Anas Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, dan Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam Al-Wasiti, wa Sufyanain Sufyan Ibnu Uyainah Al-Makki dan Sufyan Ats-Tsauri Al-Kufi, wa Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang mana dia juga imam di Irak, wa Yahya Ibnu Ma'in sama wa Ali Ibnul Madini. Maka contoh-contoh seperti rawi yang kami sebutkan ini kita menetapkan bagi mereka kesikatan, al-adalah dan dhabt dari segi apa? Dari segi mereka al-istifadah. Semua muhaddisin memujinya. Maka kita berikan contoh karena di sini praktek kita adalah praktek tatbiki. Maka kita menjelaskan kitab dan kita berikan contoh. Maka contoh dari seorang rawi yang mana dia diterima ketausikannya ataupun al-adalah wa dhabt dari segi al-istifadah seperti disebutkan tadi oleh penulis dari Syu'bah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyanan, Ats-Tsauri wa Ibnu Uyainah dan yang lainnya. Kita berikan contoh misalnya Waqi' Ibnul Jarrah. Maka Waqi' Ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi. Dia imam dari Kufah. Dia hidup di tabaqah yang ke-9 dari Itba' at-Tabi'i yang shagir. Yang hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i dan Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani dan Yazid Ibnu Harun dan yang lainnya. Maka contohnya di sini Waqi' Ibnul Jarrah nahnu naqbalu bitautsiqihi min haitsu madza al-istifadah. Maka kita menerima Waqi' Ibnul Jarrah al-mulaqab bitinin. Maka di sini kita menerimanya dari segi apa? Al-istifadah. Apa maknanya al-istifadah? Wa huwa ma'rufun ladai ulama ahli as-sunnah wa ahli al-hadis bi annahu imam arfa minasiqah minal akhbar ayu akhbar dari berbagai khobar. Contohnya qala Imam Ahmad kana Waqi' matbu'ul hifdz kana hafidhan wa kana Waqi' ahfad min Abdurrahman ibni Mahdi katsiran bahwa dulu Imam Ahmad mengatakan Waqi' adalah bagaikan hafalan yang dicetak. Hafalannya sangat kuat, hafidhon. Dan dulu Waqi' lebih hafal daripada Abdurrahman ibnu Mahdi. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, Waqi' indana sabtun. Kalimat sabtun adalah sangat kukuh hafalannya. Maka di sini menunjukkan Imam Yahya ibnu Ma'in, Imam Ahmad memuji dari rawi ini. Wa qala Abu Hatim, Waqi' thiqah. Berkata Abu Hatim, Waqi' rawi yang thiqah. Waqi' ahfad min Ibni Daud Al-Kharibi. Wa ahfad min Ibni Al-Mubarak. Bahkan lebih hafal dari Abdullah ibn Al-Mubarak. Maka contoh di sini kita berikan sebagai contoh tausik dari ulama yang ditausik dari al-istifadah.
yang mana semua khobar para ulama membicarakan kebaikan atas dia. Maka ini adalah madhab yang pertama, bagaimana cara kita mengambil dari khobar-khobar rawi.